Mantan penasihat Pentagon Kolonel Douglas McGregor mengungkapkan bahwa masalah korupsi dalam militer Ukraina telah mencapai puncaknya. McGregor juga menyebut permasalahan ini membuat militer Ukraina mengancam akan membunuh Presiden Volodymyr Zelensky. Dikutip dari kantor berita RIA Novosti, McGregor menyinggung soal ratusan juta uang tunai yang berakhir di berbagai tempat dan hilangnya peralatan militer di Ukraina. Ia menyebut bahwa militer Ukraina telah sadar bahwa dirinya dihianati negara sendiri. Skandal korupsi di tengah gemuruh operasi militer Moskow ke Kiev sudah lama mencuat di Ukraina. Sebelumnya, jurnalis Amerika Seymour Hersh mengatakan bahwa CIA memberi Volodymyr Zelensky daftar 35 pejabat korup dan militer. Pada bulan Februari, pemerintah Ukraina memecat beberapa pejabat tinggi dalam pembersihan besar-besaran atas tuduhan korupsi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui merangsek negara-negara Eropa untuk membantu perang melawan Rusia. Salah satu yang paling besar memberikan bantuan kepada Ukraina adalah Eropa. Tak hanya dana, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden juga memberikan peralatan militer kepada Ukraina. Namun bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat diduga digelapkan oleh Volodymyr Zelensky dan kroni-kroninya. Disinyalir dana bantuan yang digelapkan atau dikorupsikan tersebut hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Penggelapan dana bantuan dari AS Zelensky juga dikabarkan mengkorupsi dana pajak hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Dilansir Russia Today, kabar penggelapan dana yang dikuasai oleh Zelensky dan kroninya ini diungkap oleh wartawan investigasi Seymour Hersh pada Rabu 12 April 2023. Zelensky disebut-sebut bersama para kroninya dan pejabat senior Ukraina diduga menggelapkan setidaknya 400 juta dolar dari dana AS yang dimasukkan untuk pengadaan diesel tahun lalu. Selain itu, kementerian-kementerian di Kiev disebut bersaing untuk mendirikan firma-firma depan untuk mengekspor senjata dan amunisi dengan para pejabat dan mengambil untung dari suap. Di tengah-tengah perjuangan mempertahankan diri dari invasi Rusia, berita tak sedap datang menerpa pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina tersebut dikabarkan telah menggelapkan dana pajak hingga ratusan juta dolar AS dan hal ini diungkapkan oleh wartawan investigasi Seymour Hersh pada Rabu 12 April 2023 seperti dikutip Russia Today. Klaim Hersh dalam artikel baru di Substack yang mengutip perkiraan intelijen AS CIA Zelensky disebut-sebut bersama para kroninya dan pejabat senior Ukraina diduga menggelapkan setidaknya 400 juta dolar dari dana AS yang dimasukkan untuk pengadaan diesel tahun lalu. Dugaan gratifikasi itu bahwa dicakup skema yang melibatkan perdagangan dengan Rusia sendiri. Kiev diduga telah membeli bahan bakar yang penting untuk upaya perang dan Rusia sendiri dan dalam prosesnya menggelapkan sejumlah besar dana AS yang dialokasikan untuk pembayaran diesel. Laporan sebelumnya muncul lantaran tentang bagaimana produk minyak yang berasal dari Rusia telah sampai ke Ukraina melalui Bulgaria dan Latvia. Skema yang melibatkan negara Baltik yang dilaporkan secara rinci oleh program televisi Latvia Neka Pesoniga mungkin telah melanggar sanksi anti-Rusia Uni Eropa. Seorang ahli yang dikutip oleh Hersh membandingkan tingkat korupsi dalam pengadaan Ukraina dengan apa yang terlihat di Afghanistan ketika pemerintah didukung AS berkuasa di Kabul. Menurut sumbernya, kementerian-kementerian di Kiev bersaing untuk mendirikan firma-firma depan untuk mengekspor senjata dan amunisi dengan para pejabat terkait mengambil untung dari suap. Pemerintah AS sementara itu telah menyatakan bahwa tidak ada bukti senjata yang dipasok barat di Ukraina dialihkan ke tempat lain. Hersh mengutip sumber intelijen yang merujuk pada pertemuan bulan Januari antara Zelensky dan Direktur CIA William Burns, di mana pejabat AS itu diduga memberikan daftar 35 jenderal dan menteri yang diketahui CIA korup. Pejabat senior Ukraina juga mengeluh bahwa Zelensky mengambil bagian yang lebih besar dari uang daripada yang diberikan kepada para jenderal. Hersh berpendapat bahwa tanggapan pemimpin Ukraina adalah memecat staf dari kabinet menteri pemerintahan daerah dan bagian lain dari pemerintahan Ukraina. Kiev mengklaim langkah itu merupakan bagian dari strategi anti korupsi. Menteri Pertahanan Alexei Reznikov yang terperosok dalam skandal pembelian makanan yang terlalu mahal untuk pasukan diperkirakan akan dipecat pada saat itu, tetapi dia selamat dari pembersihan tersebut. Sumber Hersh menyalahkan Menlu Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan atas krisis yang sedang berlangsung di pemerintahan AS yang diduga menderita perselisihan antara Gedung Putih dan komunitas intelijen. Menurut sumber tersebut, dua pejabat tinggi kebijakan luar negeri telah menunjukkan ideologi keras dan kurangnya keterampilan politik atas konflik Ukraina. Gelombang pengunduran diri pejabat tinggi Ukraina bulan lalu yang disebabkan oleh berbagai skandal korupsi. Pada awal Februari, tampaknya Menteri Pertahanan Alexei Reznikov akan menjadi korban terakhir dari pembersihan tersebut. Kepergiannya yang akan segera terjadi dibahas secara terbuka di parlemen Ukraina dan petunjuk bahkan dijatuhkan oleh kantor presiden.
Kemungkinan pengunduran dirinya juga dibahas di media internasional terkemuka. Namun hanya 2 minggu kemudian ancaman yang menyelimuti Rennikov menghilang ketika polisi tersebut bertemu dengan para pemimpin barat dan dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak berniat meninggalkan jabatannya. Berbagai sumber mulai berspekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri Reznikov pada 5 Februari. Mereka mengklaim bahwa Kepala Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina saat ini, Major Jenderal Kiril Budanov, akan menjadi penerus Rennikov. Laporan tersebut muncul dengan latar belakang skandal korupsi besar-besaran di kementerian terkait pengadaan makanan untuk pasukan garis depan. Pada saat itu, Ketua Partai Politik Hamba Rakyat Presiden Ukraina David Arakhamia mengatakan bahwa Rennikov akan ditawari posisi Menteri Industri Strategis untuk memperkuat kerjasama militer industri dan menangani pasokan militer barat peralatan untuk angkatan bersenjata Ukraina. Di hari-hari berikutnya, kemungkinan pengunduran diri dibahas tidak hanya di media Ukraina dan Rusia tetapi juga dipublikasikan asing seperti The Guardian dan Politico. Diskusi serentak berlangsung di Penkovka pada Kiev, di mana Dmitry Razukov, mantan sekutu Zelensky, berjanji bahwa jika Menteri Pertahanan mengundurkan diri karena skandal korupsi parlemen, tidak akan mendukung pengangkatannya ke posisi baru. Namun diskusi itu di parlemen dengan cepat menghilang dan Arakhamia yang sebelumnya mendorong pengunduran diri Rennikov mengumumkan bahwa tidak ada perubahan personel yang diharapkan ke pemerintahan dalam waktu dekat. Pada 15 Februari, Rennikov sendiri mengklarifikasi situasinya. Ditanya oleh Reuters apakah dia berencana untuk tetap menjabat selama beberapa bulan ke depan, dia menjawab, ya, itu adalah keputusan Presiden Ukraina. Pada saat yang sama, pejabat itu juga menyatakan bahwa kritik terhadapnya dapat dikaitkan dengan keinginan balas dendam pribadi oleh aktivis anti korupsi Vitaly Shamunin atas pemindahannya dari Kementerian Pertahanan Ukraina kembali ke Unit Angkatan Pertahanan Teritorial. Namun ada beberapa teori mengapa pengunduran diri itu tidak dilakukan. Menurut salah satu pertemuan yang akan datang dengan pendukung barat di Pangkalan Udara Ramstein pada waktu itu, berperan mengganti Rennikov akan menimbulkan kesan yang tidak baik dan dapat mempengaruhi proses negosiasi. Selain itu, ada versi tidak resmi lainnya yang menurutnya Kepala Pemerintahan Kepresidenan Andriy Yermak membela menteri tersebut. Yermak dianggap sebagai pelindung Rennikov dan dia diduga menjadi pemblokir penggantinya. Yermak telah terlibat dalam konflik juga yang cukup panjang dan pahit dengan Arakhamia, dan ini semakin intensif di tengah spekulasi seputar Menteri Pertahanan. Terlepas dari berbagai jenis versi dan pernyataan menteri, masih ada pembicaraan di sela-sela skenario di mana Rennikov akan digantikan oleh Budanov. Lagi pula, skandal korupsi tersebut terbukti selalu mencolok tidak hanya untuk masyarakat Ukraina tetapi juga mitra asing Kiev.